Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum belajar marilah kita membaca Bismillah dulu nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Selesai. Sebelum pembelajaran, apakah ada yang belum hadir? Atau sudah hadir semua anak-anak? Ya, alhamdulillah ya, sudah hadir semua. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama tepuk semangat biar kita lebih semangat lagi belajarnya ya. Kita sama-sama nak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, go. Semangat, go, go, semangat, go. Semangat, go, go, semangat, go. Kurang keras, go. Semangat, go, go, semangat, go, go, semangat, go. Oke. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalau ibu ngomong semangat pagi, kalian bilang semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Oke, ibu ulang nak ya. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Sudah, baiklah. Sebelumnya kita kemarin pernah belajar tentang makhluk hidup dan tak hidup. Dari makhluk hidup dan tak hidup tersebut, kalian tahu tidak apa yang dimaksud makhluk hidup dan tak hidup tersebut? Kita kan ada ya, ada makhluk hidup dan ada juga yang namanya makhluk tak hidup. Kalau makhluk hidup itu artinya yaitu makhluk yang bernafas, seperti itu dia. Nah, kalau makhluk tak hidup, makhluk yang tidak memiliki ciri dari makhluk hidup dan sudah ada di alam sebelumnya. Nah, kalau dari makhluk hidup itu nak ya, ada ciri-cirinya. Nah, seperti ini. Kalau ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama dia bernapas. Sudah bernapas dia itu bergerak. Nah, bernapas dan bergerak. Dari bernapas dan bergerak tersebut kalian sudah tahu bukan? Apa contohnya? Kalau ibu kasih contoh. Nah, kalau manusia itu termasuk makhluk hidup atau tak hidup? Ya, makhluk apa sih ini? Ya, kalau ya benar sekali sini ya. Kalau manusia itu termasuk makhluk hidup. Kenapa? Ya, jawabannya simple nah ya. Kita kan manusia pasti yang namanya bernapas. Ya, benar sekali. Yang pertama kita bernapas dari seperti ini. Kalau ibu di sini bergerak lagi ke sini, itu juga termasuk dari makhluk hidup. Artinya itu bergerak. Yang selanjutnya ciri makhluk hidup ada juga yang namanya reproduksi. Apa ibu itu reproduksi? Kalian tahu apa reproduksi itu nak? Ya, berkembang biak. Tepat sekali, berkembang biak. Ya, berkembang biak itu maksudnya melestarikan keturunannya nak ya. Melestarikan keturunannya di sini. Ya, maksudnya kan dari kita seperti ini, nanti kan ada anak-anak kita, ada anak cucu kita, seperti itu. Seandainya dari kalian nak ya, dari ibu bapak kalian, timbullah kalian itu termasuk dari reproduksi atau melestarikan keturunan. Terus yang selanjutnya ada juga yang namanya ekstrasi atau mengeluarkan. Contohnya apa bu? Kalian coba lihat, kita kan sebagai manusia, coba lihat kita kan ada nggak keringat pas kita sudah olahraga? Ada. Iya, itu yang termasuk, itu yang dimaksud dengan ekstrasi atau mengeluarkan fases dan lain sebagainya. Nah, ada lagi nak ya, apalagi ciri makhluk hidup selanjutnya? Ada juga yang namanya adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu seperti ini nak. Ini seandainya ini kan ada hidro. Nah, di sini juga ada yang namanya pahmi. Nah, pahmi dengan hidro ini berkawan dia. Nah, berkawan, saling menjaga, saling berteman, itu yang dimaksud dengan adaptasi. Kita saling beradaptasi atau saling memerlukan, saling membantu dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan adaptasi. Terus ada lagi selanjutnya apa lagi? Nah, ada lagi dari ciri-ciri makhluk hidupnya selanjutnya.
Ya, kan ada lagi juga. Nah, kalau makhluk yang tak hidup. Kalau makhluk tak hidup itu apa? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa makhluk tak hidup artinya makhluk tak hidup itu artinya makhluk yang tidak memiliki ciri dari makhluk hidup. Artinya kalau ciri makhluk tak hidup ini, dia tidak bernapas, tidak juga bergerak, tidak juga reproduksi, tidak eksplorasi, tidak bernapas, tidak tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang itu juga termasuk dari makhluk hidup nah ya. Nah, dari kalau contohnya, nah kalau kalian tahu, bisa nggak kalian bayangkan ciri makhluk tak hidup itu, benda di sekitar ini apa saja yang termasuk dari makhluk tak hidup? Nah, kalau papan tulis, ibu kasih contoh, papan tulis ini termasuk makhluk hidup atau tak hidup? Ya, benar sekali, Hidro, makhluk tak hidup. Jadi papan tulis ini termasuk makhluk tak hidup. Contohnya lagi, ada yang tahu lagi? Iya, benar sekali, tanah juga termasuk makhluk tak hidup. Apalagi? Ya, papan tulis, kursi, itu termasuk makhluk tak hidup. Dan banyak lagi nah ya. Batu itu juga termasuk makhluk tak hidup. Nah, ada lagi. Terus kalau makhluk hidup itu apa contohnya? Makhluk hidup itu apa contohnya? Ya, bebek itu termasuk makhluk hidup. Terus apa lagi? Ayam? Iya, ayam juga termasuk dari makhluk hidup. Ada lagi? Ya, makhluk hidup semua. Yang termasuk hewan itu termasuk dari makhluk hidup. Nah, dari pertanyaan ibu ini, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Dari contoh makhluk hidup dan tak hidup dan ciri-cirinya ini, apa ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Ya, pahami apa pertanyaannya? Ya, bagus sekali pahami pertanyaannya. Ya, kata teman kalian tadi, pahami tumbuhan itu termasuk makhluk hidup atau tak hidup, Bu? Ya, ada yang tahu jawabannya? Ya, ada apa? Ya, lupa. Ya, makhluk, ya termasuk di makhluk hidup. Kenapa? Jawabannya simpel nah ya. Kenapa? Karena kalau tumbuhan itu dia kan tumbuh dan berkembang. Biasanya tumbuhan atau bunga ibaratnya nah ya. Bunga itu kan hari ini kita melihatnya seperti ini, 3 bulan atau sebulan, 2 bulan atau seminggu pun dia itu akan berkembang. Dia akan menjadi lebih tinggi. Ya, lebih tinggi ataupun ada yang namanya berkembang dia. Tumbuh anaknya, ibaratnya ini anak bunga, ya itu. Jadi tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Ada yang menghasilkan buah, jadi dia itu termasuk dari makhluk, ya termasuk dari makhluk hidup. Tumbuhan termasuk di makhluk hidup jadinya, pahami. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah mengerti semua anak-anak? Ya, kalau sudah mengerti semua, baiklah ibu akan kasih kalian latihan nak ya. Latihan tolong kalian kerjakan selama 15 menit. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ya, sudah? Ya, selamat mengerjakan nak ya. Ibu tunggu ya. Baiklah, sudah waktunya ya. Sudah 15 menit. Pekerjaan kalian boleh dikumpulkan dan ibu akan periksa ya. Dari seluruh pertanyaan dan jawaban yang pertanyaannya ibu ajukan dan jawaban yang kalian kasih, semuanya sudah bagus sekali nah ya, mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus. Artinya kalian sudah paham, sudah mengerti. Walaupun masih ada yang kurang. Dari yang kurang paham tersebut boleh kita tanyakan kepada teman yang lebih paham atau boleh tanyakan langsung kepada ibu. Nah, dari kesimpulan dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan nak ya. Dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup itu artinya makhluk yang bisa bernapas, bergerak, reproduksi juga, eksplorasi. Apalagi katanya ya tumbuh dan berkembang, pekat terhadap rangsangan. Pekat terhadap rangsangan itu seperti kalian. Kalau kalian tandanya ada. Nah, coba Hidro cubit teman sebangkumu ya, cubit Riko. Nah, bagaimana rasanya Riko? Sah?
sakit. Ya, itu termasuk itu yang dimaksud dengan pekat terhadap rangsangan. Kita merasakan sakit. Nah ya, kalau kita keluar hari panas kita merasakan panas, itu yang dimaksud dengan pekat terhadap rangsangan. Kita ada perasaan, kita ada rasa seperti itu. Ya, terus makhluk tak hidup. Nah, contoh kalau makhluk tak hidup itu apa? Simpulannya apa? Simpulannya ya, makhluk tak hidup itu makhluk yang tidak memiliki ciri dari makhluk hidup dan sudah ada di alam sebelumnya. Contohnya apa? Ada tanah, batu, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kalian tugas PR untuk kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan untuk hari esok. Nah ya, dikumpul hari besok. Nah, baiklah, itu saja yang dapat Ibu simpulkan dan berikan ya. Apabila ada salah, apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.